Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kali ini saya akan membedah mengenai cara membuat surat lamaran di Microsoft Word ya. Jadi pada dasarnya banyak yang gagal membuat lamaran kerja itu akibat salah menulis surat lamaran ya. Seperti ini ya, misalnya gitu. Dalam surat itu sendiri ya, kan kita pertama mungkin biasalah layout dulu ya, layout dulu, orientasinya portrait, size-nya A4 ya. Marginnya kita pakai yang custom ya, misalnya 2, kirinya 3, 2, lalu 2. Oke ya. Nah, sekarang biasanya orang menuliskan di bagian atas ini adalah kepada yang terhormat ya. Sedangkan bagian atas ini seharusnya sudah menunjukkan kepada siapa. Jadi ini tidak perlu lagi ada kepada yang terhormat, titik, lalu langsung saja kalau menulis surat itu adalah misalnya manajer, kalau bahasa Indonesia manajer, kalau bahasa Inggris manager ya. Manajer HRD, misalnya PT Fulan ya, di jalan, misalnya jalan Fulan nomor 1. Jadi sebisa mungkin tulis alamat jelas perusahaannya, jangan sampai nanti salah berbeda dengan kamu yang lamar. Karena apa? Ini menandakan ketelitian kamu ya. Bandung misalnya, misalnya 40191 ya, seperti itu ya. Nah, di sini alamat penting karena ini akan menentukan ketelitian kamu dalam melihat perusahaan, nama PT-nya maupun alamatnya ya. Untuk spasi sendiri, kalau untuk surat kita bisa gunakan spasi 1 ya. Lalu ininya 0, afternya jadi bisa seperti ini, atau ini kita buat spasinya itu 1,5, 1,5, 1,15, 1 ya. Kalau enak dilihat sih 1,5, 1 ya, 1 ya, biar nggak terlalu panjang, spasinya 1 aja. Karena sebisa mungkin surat lamaran ini tertuliskan dalam 1 halaman saja. Oke, sekarang kita mulai ke bagian pendahuluan. Pendahuluan ya, ini. Pendahuluan itu di sini, di bagian keduanya ada dengan hormat. Jadi saya ini anggapannya di email ya. Di sini spasi menandakan paragraf baru gitu ya. Jadi kalau kita tulis ini dengan hormat berarti paragraf baru, rata kiri ya. Paragraf baru lagi berarti spasinya ada 2 ya.
kita tulis dengan hormat, ya. Misalnya di sini berdasarkan, jadi pertama itu pembuka dulu ya. Dasarkan, kita lagi nulis surat, bukan nulis biodata, jadi harus seperti ini. Berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa perusahaan, kalau kita belum tahu laki-laki perempuan ya bapak atau garis miring ibu, sedang membutuhkan karyawan. Ya, kalau bisa dituliskan informasinya, misalnya informasi di misalnya koran pikiran rakyat misalnya, bisa ya seperti itu. Misalnya informasinya dari mana, karena itu saya berharap bisa mengisi posisi sebagai marketing misalnya. Posisinya ditulis ya. Dan bisa menjadi bagian dari dalam perusahaan bapak garis miring ibu, ya. Ini baru pembuka ya, kata pembuka kita. Lalu isinya adalah kamu harus menjelaskan mengenai diri kamu. Misalnya, saya adalah alumni Universitas Pajajaran misalnya. Fakultas Ekonomi jurusan manajemen misalnya, yang lulus pada tanggal 2 Juni atau April, 22 April 2020 misalnya. Saya adalah seorang yang jujur, mau belajar. Di sini kamu jelaskan, dan mau bekerja keras. Bisa dijelaskan sesuai posisi yang akan ditempati ya. Bisa bekerja dalam tim
dan bisa berbahasa Inggris aktif. Karena itu saya merasa mampu untuk bekerja di perusahaan Bapak, ya. Garis miring Ibu. Gitu. Terus kalau kamu memiliki kemampuan atau pengalaman kerja bisa dicantumkan di sini. Setelah ini pembuka isi, berarti harus diakhiri dengan penutup. Penutupnya apa? Seperti ini. Bersamaan dengan surat ini, saya menyertakan berbagai dokumen yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak atau Ibu di antaranya. Nah, ini kita isi persyaratannya apa sih di apa namanya, di perintah surat lamarannya seperti apa. Misalnya kurikulum vitae dalam kurung CV, lalu apa, transkrip nilai, ijazah, foto, dan foto, misalnya foto diri. Nah, ini. Lalu di sini juga nanti di paragraf terakhir ada harapannya gitu, besar harapan. Jadi kalau kalian melihat sebuah CV, maksud saya surat lamaran yang ada nama, alamat, status dan sebagainya, di bagian tengah-tengah ini itu adalah format lama dan salah. Kenapa salah? Kita sudah mencantumkan si kurikulum vitae, itu semua ada di kurikulum vitae kita, data diri kita. Jadi tidak perlu lagi dikumpulkan. Namanya surat itu ada pembuka, isi, dan penutup, ya. Jadi tidak elok nampaknya, itu tandanya kita tidak membuat dengan baik surat lamaran kita. Kemungkinan bisa ditolak. Nah, ini adalah lalu ada tulisan besar harapan saya untuk dapat bergabung di perusahaan Bapak garis miring Ibu. Kalau udah tahu pasti laki-laki atau perempuan, langsung saja ya, jangan pakai garis miring ya. Bapak garis miring Ibu, saya
akan berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin dan menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan Bapak garis miring Ibu atas perhatian Bapak, bukan perhatiannya ya, kita tujuin langsung Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Jadi jangan lupa mengucapkan terima kasih di bagian bawah. Baru di bawahnya itu adalah tanggal kita mengetik ini, misalnya Bandung 1 tanggal berapa ya, 20 misalnya, 20 atau 15 Oktober 2020 ya, tertanda misalnya Fulan bin Fulan ya. Nah, kalau pada tanda tangan ini ya, ini kan kalau kita lihat nih satu halaman full ya. Nah, kalau kalian mengirimkan ini offline atau di print dahulu, jangan lupa si tanda tangan ini di tanda tangan ya. Ini pakai koma ya, tertanda ya. Jadi tanggal itu di bawah bukan di atas ya. Untuk surat lamaran tanggalnya itu di sini. Tertanda siapa, tanda tangan ya, jangan lupa di tanda tangan ya kalau misalnya di print. Karena ini menandakan kalian tidak teliti, ada yang harus ditandatangani tidak kalian tanda tangani. Lalu kalau untuk merapihkan bisa kalian buat menjadi justify ya. Nah, seperti ini. Kalian print atau kalian kirim lewat email. Nah, ini adalah surat lamaran yang benar yang akan dibaca HRD ini. Karena apa? Ininya tidak satu ya, tadi tidak menggunakan kepada, terus kedua ini ada pembukanya, ada isi dan ada penutupnya ya, bukan di sini nanti ada nama, alamat, sekian dan bla bla bla, lampirannya ya. Ini kan bukan surat resmi, ini surat lamaran ya. Jadi tidak ada keterangannya, karena ini nanti ada lampiran kurikulum vitae-nya ya. Sampai di sini dulu cara membuat surat lamaran yang baik dan benar. Selamat mencoba, semoga kalian diterima ketika melamar kerja. Semoga bermanfaat. Klik like jika kalian suka, dan jangan lupa di-share buat teman-teman kalian yang membutuhkan. Di komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.